Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salamuhu ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'dah. Hadirin para jamaah Masjid Hidayatul Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan kajian kita pada malam hari ini, bahwa dunia pesantren ini sekarang sedang berduka, Pak. Yaitu yang sudah Bapak ketahui dari media, yaitu robohnya musola yang ada di pondok pesantren Al-Khazini Buduran di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak sekali para santri yang wafat meninggal dunia. Infonya itu ada kurang lebih 64 sampai 67 orang yang meninggal dunia. Ada yang hidup 100 lebih dan ada yang cacat, Pak. Jadi ada yang diamputasi. Ada tangannya, ada pula kakinya. Saya pernah sampai ke Al-Khazini ini, Pak, di Sidoarjo Buduran ini. Pesantren besar, Pak. Jadi Al-Khazini pesantren besar, santrinya ribuan, dan di dalam pesantren itu ada kampusnya untuk sampai S2, sarjana itu. Jadi pesantrennya modern, termasuk juga klasik, kitab-kitab kuning juga diajarkan. Jadi saya 2 kali pada waktu itu menghadiri muhawarah kubro, yaitu mewakili dari Kabupaten Malang. Saya pada waktu itu menjadi perwakilan Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Bahsul Masail se-Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya mewakili pada waktu 2 tahun berturut-turut. Nah, sekarang ternyata pondok pesantren tersebut ini terkena musibah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita berspekulasi, Pak, kemudian menyalahkan kepada pengasuhnya. Yang namanya musibah itu tidak pernah diprediksi, tidak pernah kita tahu itu. Karena kalau di pesantren ini, Pak, kalau membangun pondok itu dia tidak pakai arsitektur yang standar, itu tidak pakai ya. Kenapa? Karena tidak punya biaya. Pesantren dibangun itu hasil swadaya sumbangan wali santri. Dikit itu, Pak, dikumpulkan. Makanya pesantren itu kadangkala tidak sesuai dengan apa yang diinginkan secara estetik, itu tidak sesuai, Pak. Tapi banyak juga yang berdiri kokoh itu, Pak. Berdiri kokoh itu banyak. Nah, dalam hal ini yang saya kasihan itu adalah kepada pengasuhnya itu. Betapa sedih dan terpukulnya dia, tak pernah menduga santrinya sekali wafat itu sampai 60 lebih yang terluka, itu banyak juga. Tidak pernah menduga itu, Pak. Jadi kasihan dia, beban moral itu. Mungkin seandainya orang tuanya menuntut dia harus masuk penjara, mungkin mau, Pak. Tapi siapa yang menuntut? Orang tidak pernah menduga itu, Pak. Kasihan dia, karena Pak, santrinya itu ya bagaikan anak-anaknya sendiri. Bukan hanya orang tuanya yang kehilangan, tapi dia sebagai pengasuh juga merasa kehilangan. Dan anak-anak yang wafat meninggal dunia saat itu umurnya masih belasan tahun. Ada yang umur 13, 14, 15 tahun, 16 tahun itu, Pak, masih sangat muda sekali itu. Jadi banyak yang belum punya KTP. Nah, itu kalau saya membayangkan, saya sangat sedih itu. Ya Allah, seandainya anak saya itu seperti apa itu. Jadi yang saya kasihan itu pertama pengasuhnya, kedua orang tua. Tapi kabar baiknya secara agama, anak-anak santri yang wafat itu insya Allah syahid fil akhirah, syahidun fil akhirah. Jadi mati syahid secara hukum akhirat itu. Dia meninggal wafat di pondok pesantren sedang menuntut ilmu. Ini keren ya, Pak. Kemudian dia wafat di dalam musola lagi, tempat ibadah. Kemudian lagi sholat lagi. Tuh, ini luar biasa itu. Kalau kita ini belum tentu, Pak.
Meninggal dalam masjid belum tentu. Boleh jadi kita tinggal di tempat kerja, ya Pak. Di mana kita tidak tahu ini. Kita rajin sholat, rajin ibadah belum tentu wafat juga dalam masjid belum tentu. Entahlah kita nanti meninggal dunia di rumah sakit kah, atau di atas tempat tidur kita, sama-sama tidak tahu itu di mana. Ada yang ini nih, ketika dia wafat meninggal dunia dalam keadaan sedang menuntut ilmu di surga dia. Maka nanti kebahagiaan terbesar itu nanti adalah kepada orang tuanya itu. Orang tuanya. Kalau sedihnya ya sedih, kita yang namanya manusiawi itu tetap sedih Pak. Tapi yakinlah balasan Allah itu akan lebih besar dari dunia sampai akhirat. Nah itu. Jadi kita doakan orang tuanya wali santri dari Al-Khazini yang kena musibah, baik itu anaknya, putranya yang masih hidup, cacat ataupun yang sudah meninggal, diberikan kesabaran dan ketabahan. Termasuk juga para masyayihnya, para guru-gurunya, terutama pengasuhnya, mudah-mudahan pula diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan santri-santri yang sudah wafat meninggal dunia, kita hadiahkan bacaan Fatihah Pak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Pak, pahalanya nih, Fatihahnya ini. Kemudian Pak, berkaitan dengan ini, kita hidup di dunia ini, kalau bisa itu teman-teman kita, sahabat kita adalah orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang beriman, yang rajin ibadah, kalau bisa kita dapat sebanyak-banyaknya kawan yang seperti itu Pak. Kenapa kita mesti punya banyak teman-teman yang soleh, yang baik-baik, yang beriman, bertakwa? Karena teman-teman yang soleh, kawan-kawan yang baik ini Pak, yang beriman itu nanti di akhirat itu akan memberikan syafaat kepada kita, akan menolong kita. Dia itu orang-orang soleh itu. Makanya kalau bisa itu kita bukan hanya kenal seorang ustadz Pak, perbanyaklah kenal seorang ustadz itu banyak Pak. Kalau perlu dekat dengan para ulama, dekat dengan kiai, bahkan kita kenal dekat. Kalau perlu silaturahmi datang Pak. Tidak usah kalau ada masalah baru kita datang, enggak. Ya mungkin silaturahmi, mohon doanya, mohon nasihatnya. Mungkin 5 menit, 10 menit ya sudah pulang. Nah itu Pak, perbanyak teman-teman yang baik itu. Aksiru minal ikhwan, kata Nabi, perbanyaklah saudara-saudara kalian itu. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya setiap orang mukmin itu nanti pada hari kiamat itu mereka punya syafaat. Orang-orang yang soleh ini nanti ada orang yang oleh Allah izinkan untuk beri syafaat 2 orang. Tergantung dia punya amal solehnya di dunia, orang baik ini. Ada yang Allah izinkan dia untuk menolong 5 orang, 6 orang. Kalau 6 orang itu dipilih mana kawan yang dekat. Dicari kita nih Pak. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 100, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah kita harapannya itu. Dan orang-orang yang soleh ini Pak, kalau kita punya kawan nih, kalau kita meninggal dunia, dialah yang ikut mensolatkan kita nanti Pak. Boleh jadi dia imamnya, boleh dia jadi makmumnya untuk mendoakan kita pada waktu sholat jenazah itu Pak. Boleh jadi dia pula lah nanti yang banyak mengirimkan bacaan Fatihah ataupun surah Yasin pada waktu kita baca doa di rumah malam 1 sampai malam ke-7 itu Pak. Boleh jadi dia tuh yang datang tuh Pak. Nah itu Pak. Jadi kalau punya teman-teman yang baik. Tapi kalau kita di dunia ini bergaul dengan orang yang jahat, orang-orang fasik Pak, saat kita meninggal dunia, dia akan hanya berkata, kasihan dah meninggal katanya Pak. Habis itu dia buka WA, tulisannya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu hilang dah dia Pak.
Datang Pak pada waktu kita meninggal takziah, dia duduk di luar ya Pak sambil merokok-rokok duduk di kursi. Tidak pernah kita lihat jenazah kita dibuka, kah doa, tidak ada Pak. Begitu nanti jenazah itu mau disolatkan, dia tidak akan datang sholat Pak. Mundur di belakang dia. Nah itu Pak. Kalau kita salah punya teman, coba lihat apa? Coba lihat tuh orang-orang yang punya kawannya preman-preman berandalan, orang-orang yang fasik. Apa yang terjadi saat kawannya meninggal dunia? Tidak ada. Nah itu yang terjadi, fenomena hidup itu seperti itu Pak. Sehingga mohon maaf, jangan sampai orang-orang baik itu kita musuhi di kampung kita. Karena persoalan, permasalahan kemudian dimusuhi. Jangan-jangan orang yang baik, mungkin kalau bisa dikatakan tokoh agama yang kita musuhi karena ada permasalahan Pak. Nanti ketika kita meninggal dunia lebih dulu, dialah yang memandikan kita. Waktu masih hidup bertengkar deh. Begitu kita lebih dahulu meninggal dunia, dialah yang memandikan, dialah yang ikut menyolatkan. Boleh jadi dia yang mendoakan ketika kita dikubur itu Pak. Itu kawan-kawan kita itu yang mungkin fasik-fasik menjauh dia Pak, takkan datang ya. Saya datang paling hanya ngelihat kasihan, hanya gitu aja. Jadi jangan sampai salah pilih teman, jangan sampai salah pilih kawan sahabat. Nah, kawan-kawan yang sama-sama berjemaah ini kan kawan-kawan baik semua nih Pak. Coba saya lihat nih, kalau misalnya di sini ada yang mau meninggal dunia, yang ikut tahlilan siapa? Kan ini semua nih Pak. Tambahan dari luar, ya adalah 1-2 orang mungkin keluarga. Kan kita semua. Nah itu Pak. Coba betapa seandainya dia tidak punya kawan-kawan yang sholat berjamaah di sini, lalu kalau meninggal siapa yang memondokkan datang ke rumahnya? Ayo pikir, ya kan Pak? Nah itu. Jadi perbanyak berteman dengan orang-orang baik. Nah gitu Pak. Insya Allah nanti mereka itu akan menolong kita. Itu Pak. Karena di akhirat nanti kita butuh pertolongan Pak. Bukan hanya syafaatnya Nabi, bukan hanya syafaatnya Nabi Muhammad nanti yang kita perlukan itu, tapi banyak hal Pak. Syafaatnya malaikat, syafaatnya para anbiya, para rasul, terutama syafaatnya Nabi Muhammad, syafaatnya para ulama, syafaatnya wali-walinya Allah, syafaatnya para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya guru-guru kita. Itu Pak, kita perlu semua itu nanti. Nah itu Pak ya. Ini sebagai pengantar dulu Pak, pengantar. Insya Allah sebentar lagi selesai kita. Sekarang kita masuk di riwayat ini Pak. Diriwayatkan pula lanjutan dari makalah kemarin lalu, pada waktu malam Rebo yang lalu, bahwa saat Rasulullah itu mengatakan saya ini suka kepada dunia ada 3 hal. Pertama adalah pakai wangi-wangian Pak ya, kemarin itu. Yang kedua adalah perempuan-perempuan solehah. Kemudian sholat itu menjadi penyenangnya Rasulullah, sholat 5 waktu maksudnya. Nah saat itu bersama Nabi itu banyak orang-orang yang duduk bersama dengan Nabi. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Nah akhirnya ketika Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan bahwa ada 3 hal dunia yang aku sukai, kata Rasulullah tadi yang saya sebutkan itu. Kemudian kata Abu Bakar, shadaqta ya Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Kalau demikian, aku pun juga suka kepada dunia ini 3 hal, kata Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? An-nadharu ila wajhi Rasulillah, yakni aku suka di dunia ini 3 hal. Yang pertama itu memandang wajahnya Rasulullah. Jadi Abu Bakar Siddiq ini, kalau beliau ini memandang wajahnya Rasul, ini kesenangan yang tiada tara. Jadi memandang wajahnya Rasulullah yang bersinar, yang wibawa,
Dan kalau kita memandangnya itu semakin tertarik dan suka sekali Pak dengan Rasulullah. Itulah yang kemudian disebut oleh Abu Bakar, saya memandang kepada Rasulullah ini adalah merupakan kesenangan saya. Itu kata Abu Bakar. Nah dalam hal ini Pak, kalau kita memandang para waliullah wajahnya, para ulama Pak, itu adalah merupakan pandangan yang baik, pandangan ibadah namanya. Jadi kalau kita nih mungkin Bapak pernah mengalami spiritual hati Pak ya. Saya sering kali Pak bertemu dengan para ulama-ulama yang alim alamah, baik yang viral ataupun yang tidak, berjumpa ataupun kadang-kadang memang pergi datang ke rumahnya. Jadi kalau ulama-ulama yang warok nih Pak, ulama-ulama yang alim alamah, kemudian ulama ini tawadu, sikapnya mungkin mendekati dengan sikap-sikapnya Rasulullah. Ketika kita memandang wajahnya, kita curi-curi pandang itu Pak, ya Allah tenang hati ini Pak, suka kita pandang dia. Jadi kita ini memandangnya apa ya namanya, tidak bisa diungkapkan. Itu kalau memandang wajahnya para ulama. Sehingga kalau dia berkata Pak, berikan nasihat, saya ikuti, saya dengarkan pepatah katanya tuh satu persatu, itu kok masuk semua gitu Pak, mampu menenangkan hati. Nah itu hebatnya itu, kewibawaannya itu mampu, ucapannya itu bisa melejit masuk ke dalam hati. Nah itu kalau ulama yang alim alama, orang yang tawadu, yang jadi pancaran ilmunya itu betul-betul memancar kepada kita. Nah itu kalau betul-betul ulama hebat gitu Pak. Saya kagum itu. Saya memandang begini, kalaulah ulama yang seperti ini saja bisa menyentuh hati kita ketika beliau berkata, lalu bagaimana seandainya kita bertemu dengan wajahnya Rasulullah itu seperti apa? Nah itu lain lagi Pak. Inilah yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau senang sekali memandang wajahnya Rasulullah. Ada sahabat yang suka memandang Rasulullah, sehingga sahabat itu teliti betul dengan wajahnya Rasulullah. Di wajahnya itu ada apa? Kalau seandainya kita menggambarkan Pak, alisnya seperti apa, bulu matanya seperti apa, hidungnya seperti apa, mulutnya, giginya seperti apa, rambutnya Rasulullah. Itu ada sahabat-sahabat yang melihat, meneliti itu Pak, saking senangnya itu dilihat itu Pak. Sehingga banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang keadaan kondisi Rasulullah itu Pak, mulai dari rambut sampai ke bawahnya itu dilihat dan dipandang. Inilah kemudian banyak sahabat meriwayatkan dan itu menjadi sejarah. Tapi ada juga sahabat-sahabat Nabi ketika memandang Rasulullah dia tidak mampu Pak, malu, kemudian dia mengatakan terlalu mulia saya memandang Rasulullah, takut kurang ajar Pak. Akhirnya kalau bertemu dengan Rasulullah dia nunduk terus Pak. Jadi kalau Rasulullah memberikan nasihat di depan itu Pak, dia nunduk begitu, tidak berani memandang Rasulullah, nunduk terus Pak, didengarkan apa yang disampaikan, nunduk dia tidak. Selesai Rasulullah kemudian kembali ke rumah beliau, ya sudah mundur. Nah itu saking apa takdimannya kepada Rasulullah. Jadi memandang wajahnya Rasulullah itu adalah kenangan-kenangan yang paling disukai di dunia oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa Abu Bakar. Yang kedua apa yang disenangi oleh Abu Bakar, yaitu wa infaqu mali ala Rasulillah, yakni menginfakkan harta kepada Rasulullah. Jadi ceritanya dulu Pak, ada namanya perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang antara umat Islam dengan pasukan Romawi Eropa. Saat itu umat Islam ini Pak kurang perbekalan. Biaya untuk perang itu kan besar Pak. Jadi bukan hanya perang sekarang antara Israel dengan Iran, antara Rusia dengan Ukraina, itu kalau dihitung-hitung itu berapa triliun perangnya, biayanya itu Pak. Besar tuh Pak. Kalau sekarang itu pesawatnya, tanknya, kapal lautnya, operasionalnya, makannya,
senjatanya, pelurunya, itu semuanya kan biaya semua itu. Kalau dihitung itu sekali operasi misalnya, sekali perang itu berapa biaya triliunan itu habis itu. Nah dulu juga sama nih, ketika umat Islam mau perang itu biaya itu banyak diperlukan, Pak. Jadi perang Tabuk itu perang bersama pasukan Romawi. Sehingga saat itu perang Tabuk ini, Pak, saking kesulitannya perbekalan, onta itu disembelih, Pak, disembelih. Kemudian di leher onta itu ada kantong air, itu diambil dan diminum oleh pasukan-pasukan Islam. Diambil, saking kurang perbekalan. Bahkan korma itu, Pak, satu itu berbagi dua. Nih, separuhnya untuk kamu, separuh untuk saya. Saat itu perangnya itu satu biji korma dibagi dua. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Dia punya energi, punya kekuatan. Saat itu ketika mau berangkat nih, Abu Bakar Siddiq ini menginfakkan seluruh hartanya. Jadi kalau beliau seandainya punya aset, punya uang misalnya, Pak, ada 1 miliar diberikan kepada Rasulullah SAW. Ada 2 sahabat yang sangat berpengaruh dalam hal yang namanya menginfakkan harta, Pak. 1 Abu Bakar, 2 Umar. Satu ketika Umar bin Khattab ini dia ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal bersedekah, berinfak nih. Satu saat Umar bin Khattab ini ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Umar, apa yang kau bisa infakkan untuk fisabilillah?" "Wahai Rasulullah, aku menginfakkan separuh hartaku." Lalu separuhnya untuk keluargaku. Jadi kalau 1 miliar itu 500 juta untuk perang fisabilillah, 500 jutanya untuk keluarganya. Itu Sayyidina Umar, Pak. Nah, Sayyidina Umar ini dia ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal berinfak, Pak. Ternyata ketika bertemu dengan Abu Bakar apa yang terjadi? Abu Bakar ini menginfakkan seluruh hartanya. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Wahai Abu Bakar, hartamu engkau infakkan semuakah?" "Ya Rasulullah." "Apakah masih ada tersisa di rumah?" "Tidak ada, wahai Rasulullah." "Lalu apa untuk keluargamu?" "Aku tinggalkan 2. "Apa itu?" "Engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Jawabannya itu, Abu Bakar itu hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya, hartanya habis. Akhirnya Umar bin Khattab ini, "Aduh, saya kalah kalau begitu dengan Abu Bakar Siddiq." Jadi menang terus dia kalau berlomba dalam hal kebaikan. Jadi Abu Bakar Siddiq ini, Pak, menginfakkan hartanya seluruhnya, tidak tersisa. Kalau kita ini kan masih mikir, Pak, jangankan seluruhnya, Pak, mau nyumbang 1 juta aja, Pak, kita mikir nih, Pak, mikirnya 1000 kali. 1 juta kan 500 atau 100 ribu nih ya. 500 ya Allah. Begitu mau diantar ke Pak Rianto, mikir lagi, banyak nih 500, Pak. Mikir lagi, turunlah 100, Pak. Begitu mau disedekahkan, mau infakkan 100 ribu, dimasukkan ke kotak infak misalnya, mikir lagi, banyak tuh. Aku lihat waktu kawan hanya 2.000, turunkan lagi, Pak, 50 ribu. Mikir lagi, besar 50 ribu. Turun lagi, akhirnya tinggal 5.000, Pak. Nah, 5.000 ikhlas deh, Pak. Itu kalau kita banyak perhitungan. Tapi kalau sahabat Nabi tadi ini, Abu Bakar dan Umar, itu tidak perhitungan, luar biasa. Makanya pantas kalau dia dimasuk surga. "Anta ya Abu Bakar fil jannah." Engkau Abu Bakar dalam surga. Kata Rasulullah, Pak. Nah itu, ya kita yang seperti ini nih, Pak. Abu Bakar nih, Umar itu hartanya separuh, Abu Bakar itu seluruhnya. Kalau masuk surga pantas. Kalau kita ini sudahlah 2.000, minta surga lagi, Pak. Surganya surga Firdaus lagi paling tinggi di atas Abu Bakar. 2.000 lagi itu. Apa iya gitu, Pak? Jadi luar biasa Abu Bakar ini. Makanya kata para ulama,
kalau kita mau bersedekah mengikuti tingkatannya Abu Bakar, maka ini adalah tingkatan tertinggi. Kita belum yang seperti ini, belum sampai. Kalau kita mau bersedekah berinfak seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, maka tingkatan kedua. Ini pun kita tidak masuk kategori, Pak. Kategori tidak masuk yang seperti ini. Mana kita kategorinya? Ya kategori yang biasa aja lah, Pak. 5.000 ikhlas kita ya, 10.000 ikhlas, 100.000 mikir Pak ya, 1 juta mikir lagi, dan itu. Itu ya sudahlah, daripada tidak ada yang sedekahkan Pak ya, udahlah itu aja, ada apa-apa. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas Pak. Kemudian apa yang ketiga, kata Abu Bakar, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Aku senang kepada dunia ini ketika anakku itu ada di bawah Rasulullah, yakni Siti Aisyah itu kan putrinya Abu Bakar Siddiq. Itu dinikahi oleh Rasulullah. Menurut riwayat ada yang mengatakan 9 tahun. Aisyah itu umur 9 tahun dinikahi oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu menjadi kesenangannya ketika anaknya, putrinya ini Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah, dan Abu Bakar sangat senang. Jadi posisi Abu Bakar Siddiq ini Pak, teman dekatnya sejak kecil, teman dekatnya ketika berdakwah, teman dekatnya ketika berdagang, teman dekatnya bersama Rasulullah ketika seperjuangan fisabilillah, tapi di sisi lain menjadi mertua dari Rasulullah. Nah itu Pak. Misalnya gini Pak, saya ini berkawan dengan Pak Rahmat, baik ini Pak, akrab kemana-mana bersama Pak Rahmat. Tahu-tahu anak perempuannya saya jadikan istri setia. Tahu-tahu ini kan kalau Pak Rahmat bilang pengkhianat kau, lu pengen ngintai anak gue deh. Kan gitu Pak. Itu yang terjadi. Tapi Abu Bakar ini Pak, walaupun putrinya nih Siti Aisyah, dia mengatakan 6 tahun Pak, 9 tahun, tapi dia senang sekali ketika dinikahi oleh Rasulullah. Luar biasa. Kenapa Abu Bakar Siddiq senang Pak? Karena Siti Aisyah itu kalau sudah bersama Nabi, bersama Rasul, insya Allah putrinya akan dibawa ke dalam surga. Itu dia Pak. Hikmahnya apa bagi kita Pak? Carikanlah putri kita itu suami yang soleh. Karena seorang suami atau laki-laki yang soleh ini, dialah yang akan mengawal, menjaga, melindungi anak putri kita untuk dibawa ke dalam surga. Tergantung suaminya. Itu Pak. Jangan memandang hartanya. Pokoknya yang soleh, baik nak, itu pilihanmu, silakan nak. Aku doakan engkau sukses Pak. Itu Pak. Karena kalau dia salah pilih Pak, kena calon suami yang tak baik, yang fasik Pak, atau penampilan yang baik padahal hatinya itu tidak bagus, setelah dia menjadi suami sebulan 2 bulan lalu seterusnya lalu berubah Pak, akhirnya apa? Anak kita yang putri ini itu boleh jadi nanti diberikan nafkah yang haram. Kita tidak rela sebagai orang tuanya. Apa sebab? Karena ketika merawat anak kita yang putri ini Pak, sejak kecil kita jaga jangan sampai dia makan satu suap dari makanan yang haram. Syubhat pun kalau bisa jauh nih. Lalu ternyata punya suami, ternyata memberikan nafkah yang haram, berarti dia berkhianat dengan kita sebagai orang tuanya, mertuanya. Nah itu. Jadi kita harus punya perhitungan dalam hati. Punya perhitungan. Ya kalau ada sih orang kaya soleh itu Pak ya, dia punya usaha, mungkin pegawai negeri, mungkin TNI, Polri, tapi baik, orangnya taat ibadah. Oh ini keren yang seperti ini Pak.
Oh, bagus yang seperti itu kalau ada. Ya kalau tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting dia bisa bertanggung jawab. Nah, jangan sampai. Makanya bapak kalau punya anak perempuan harus bapak ketemu dulu nih dengan calonnya ini pak. Kalau dia tunangannya, calon suaminya ketemu dulu. Tanyakan pekerjaannya. Kemudian pesan pak. Jangan coba-coba anakku ini engkau berikan dengan nafkah yang haram. Jangan coba-coba. Itu Pak. Kalau urusan rezekimu itu hanya sedikit asal halal, tidak apa-apa. Karena itu akan berkah. Tapi walaupun banyak nih, engkau ngasih sekian setiap bulannya, tapi itu hasil korupsi, jangan coba-coba. Gitu Pak. Pesankan begitu. Nah, itu Pak ya. Jadi Abu Bakar senang ketika putrinya itu dinikahi oleh Rasulullah Pak. Dinikahi oleh Rasulullah. Makanya kalau bapak nih punya calon menantu, menantunya ini lulusan pondok pesantren, lalu hafal Quran Pak. Orang tuanya ini biasanya calonnya itu mungkin kurang mampu. Sudah Pak, terima aja dah itu Pak. Insya Allah berkah dia Pak. Bapak berkah dia. Hafal Quran katanya Pak, betul hafal Quran, dah luar biasa dah itu Pak. Jangan hitung-hitung harta lagi. Ditanya calon suami itu punya mobil apa enggak? Ada Pak katanya. Tahu mobil rental, dibawa aja. Punya rumah enggak? Punya enggak? Tahu-tahu kontrak. Ya enggak apa-apa. Nah, ini besar. Termasuk kalau kita punya anak laki-laki, nah itu Pak besar. Jangan coba-coba engkau makan yang halal. Nah, kalau engkau jadi pejabat, jadi polri, jadi pegawai negeri, jangan coba-coba engkau bermain hal-hal yang haram. Bahaya hidupmu itu. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak apa-apa, 5 tahun tidak apa-apa. Nanti satu saat itu kalau terus-menerus seperti itu, bahaya hidupmu. Jabatanmu jadi taruhan. Ya Pak ya. Nah itu. Jadi seperti itu kehidupannya Abu Bakar Siddiq. Beliau sangat senang sekali kepada dunia itu. Ada 3 hal. Pertama, memandang wajahnya Rasulullah. Yang kedua, menginfakkan hartanya seluruhnya itu kepada Rasulullah. Kemudian anak perempuannya, putrinya Siti Aisyah itu senang sekali karena dinikahi oleh Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.